Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Balik lagi di daily gua. Hari ini aku bakalan mandiin damer aku atau kura-kura dada merah aku. Kalau kemarin kita kan mandiin si Jed, si Sugar Glider. Sekarang aku mau mandiin kura-kura dada merah punya aku. Nah ini dipanggil basuh. Ini dipanggil damer tuh karena bagian dadanya merah. Sebenarnya bukan merah sih, ini lebih ke orange. Aku punya 2 ekor. Ini tuh satu pasang gitu, cewek cowok. Kalau bagian si karapas atau tempurungnya dia tuh agak-agak hitam gini, beda banget sama Brazil. Kalau Brazil kan dia hijau. Nah ini tuh kura-kura semi akuatik kayak gitu. Walaupun dia sering banget diem di air, tapi itu tuh sebagai ownernya harus mandiin dia juga, harus sikat tempurung dia juga biar nggak ada lumutnya. Terus satu lagi, kalau misalkan buat si kura-kura ini biasanya aku pakai air hangat juga, soalnya katanya bagus kalau misalkan air hangat, jadi jangan terlalu panas. Kalau orang Sunda bilang handet kuku kayak gitu. Yuk lanjut, kita mandiin dulu si damer. Oke gengs, ini dia damer punya gua. Kalau teman-teman misalkan punya damer di rumahnya atau punya kura-kura Brazil atau dada merah, pokoknya yang semi akuatik, kalian tuh mesti perhatiin bagian karapasnya juga. Kalau misalkan si karapasnya udah mulai licin, itu tandanya udah ada lumutnya. Jadi kalian wajib banget buat bersihin dia. Tapi jangan kenceng-kenceng kalau kalian ngebersihin karapasnya ini, soalnya itu tuh katanya ya, kata para ahlinya, kalau kekencengan sakit tau. Jangan lupa buat bagian dada merahnya. Gosok ini aja. Pinggirnya juga, biasanya kalau gue sih pinggirnya juga di pakai jari. Kalau licin berarti ada lumutnya gitu. Terus buat kalian yang pokoknya punya kura-kura mau sulcata yang darat atau misalkan yang akuatik, itu mereka tuh wajib dijemur bro, wajib banget. Jam 9 bagusnya dijemur tuh jam 9. Kalau gua sih, daerah gua tuh kebetulan udah hampir seminggu tiap pagi hujan mulu, jadi nggak dijemur, pakainya lampu UV gitu. Terus kalau makanannya apa sih bang? Nah kalau buat makanannya gua sih ngasihnya, kalau nggak apa itu namanya, cacing beku, biasanya pakai udang kering. Udang hidup juga bisa sih sebenarnya. Kalau nggak pakai impun, gendot gitulah, itu yang kecil-kecil, apa ikan kecil kayak gitu. Tuh kan udah nggak licin, kita ganti sama yang ini nih. Ini juga licin banget yang dia tuh. Dulu juga gue punya Brazil waktu kelas 5 SD sampai kelas 5 SMA. Dia dari segede tutup botol gitu sampai ukurannya segede mangkok tukang bakso gitu. Pas SMA dijual sama mama gue tuh, katanya ada yang butuh buat obat. Duh ngeblur Nah ini katanya ada yang butuh buat obat gitu, nggak tahu deh obat apaan. Ini juga aku tuh dikasih sama teman tuh waktu bulan Januari pas gua lagi pameran di PPJ. Harga per ekornya tuh dia di 150. Pokoknya pas dapet tuh ukurannya segede tutup botol juga. Woi, goyang cuy. Segede tutup botol juga. Sekarang udah lumayan agak gede nih. Terus nggak tahu ya, soalnya kalau misalkan nonton di YouTube orang lain tuh yang emang ternak kura-kura, katanya kura-kura tuh suka dikasih air hangat juga, tapi jangan terlalu panas banget gitu. Kalau sahanet kuku lah, kalau orang Sunda ngomong mah sahanet kuku katanya cukup. Nggak tahu fungsinya buat apa, tapi aku tuh sering gitu juga sama. Kan udah cakep, dan kayaknya tuh warnanya beda loh, gak ngerti kegerapa gitu.
Yang ini tuh lebih terang nih, yang tadi yang pertama aku gosok tuh lebih terang. Kalau yang ini agak gimana ya, beda aja gitu warnanya tuh. Oh sorry, coba. Ini kan lebih kayak seger gitu. Kalau ini agak gini. Terus ukurannya juga dari kecil udah beda. Ini tuh paling kecil, ini paling gede. Dari warna dadanya juga beda. Ini lebih terang, ini enggak. Oh gini, lucu kan? Ini tuh enggak, kura-kura ini tuh katanya sih awalnya dari Ambon gitu ya. Gue lupa nggak tahu Ambon apa Papua gitu. Nah ini udah kelar. Di sini juga aku udah nyiapin. Ini tuh air anget nih. Air anget. Jadi aku mau rendam dia di sini juga. Gini. Set. Anget tuh. Ngeblur lagi. Nah, oke. Ini pakai air anget. Kalau gue pribadi sih biasanya ngasih makan dia tuh sehari 3 kali, biasanya pagi-pagi, siang, sama malam. Terus makanannya nggak selalu itu aja. Biasanya kalau misalkan paginya kita kasih apa itu namanya, cacing beku. Kalau nggak siangnya kasih udang kering, nanti malamnya baru dikasih ikan. Ini gue liatin apa cacing bekunya dia ya. Nah ini gengs, cacing bekunya kayak gini. Kalau di ini tuh lebih sebenarnya tadinya kotak-kotak gitu. So, aku gunting-gunting soalnya biar masuk di freezernya nggak ngabisin tempat. Sekali ngasih sih biasanya aku cuman 1 bar kayak gini nih, 1 bar gini aku kasihin. Biasanya itu habis. Terus saran sih jangan terlalu kebanyakan ngasih makanan, soalnya kalau nggak habis nanti si airnya cepet kotor gengs. Kalau gue sih biasanya ngasihnya cuma 1 doang, 1 ini. Ntar siang dikasih lagi. Berhubung akunya kerja, biasanya ngasih makannya dia nih. Ini orangnya tuh, itu tuh orangnya tuh, itu namanya lebaran. Dan buat cacing bekunya, cacing beku apa, udang keringnya, sebenarnya dulu tuh aku tuh nyobain. Biasanya kalau dulu pas punya si Brazil, aku ngasihnya udang hidup juga dimakan. Nah aku tuh ini punya ini nih, udang kering kayak gini. Ini mereknya Denita, nggak tahu mereknya Denita apa, Denita Yellow gitu. Dia demen nih dikasih kayak ginian. Kalau nggak kalian punya ikan-ikan kecil, kasih aja ke dia, ntar juga dia sama dia dimakan. Kalau misalkan ikannya kegedean, usahain potong-potong biar ntar dimakan. Ini aku masih rendam pakai air hangat. Oke teman-teman, jadi untuk video mandiin kura-kuranya atau sikat kura-kura punya, gue cukupin sampai sini dulu aja. Dan buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa buat di like, buat di subscribe, di komen juga. Kalau misalnya kalian punya saran, komen juga nggak apa-apa. Jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian, biar yang nonton dan subscribe-nya makin banyak. Jadi untuk videonya aku cukupin sampai sini dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.